Dan itu bisa nggak? Insya Allah bisa. Gitu ya. Jadi mari kita optimis. Itu kata agama. Allah itu nanti kalau Anda ingat kainnya nggak, jadi ingat muka saya ini ya, terus gini-gini terus saya. Ini kainnya begini ya. Dan kepalanya kan ini kalau dipegang tangannya kan gitu. Siapa kan ingin sukses katakan saya. Ayo dia semangat ini. Ada nggak? Betul nggak sukses tuh nanti jangan salahkan saya loh. Saya juga paling depan tapi kok nggak sukses. Kamu begini aja malaikat. Itu enggak kok Prof ngapain disukseskan? Nah gitu loh ya. Siapa ingin sukses katakan saya. Nah gitu lah. Malaikat insya Allah. Mas itu yang Ustadz gitu ya, ingin sukses juga. Nah ini, sekarang terakhir, mari kita selalu optimis karena banyak institusi global yang meramalkan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Sragen itu juga saya yakin nanti Pak Basuki diramalkan. Sragen itu menjadi otonomi daerahnya sukses dibandingkan 7 kabupaten kota Surakarta. Mudah-mudahan itu kepala dinasnya tahu dapat penghargaan PKB-nya tadi ya. Saya sudah ikut cara ya. Besok kalau dilantik saya diundang ya Pak ya. Jangan cuma di ruangan ini. Kegiatan ini Prof, tentunya yang dikhawatirkan pemula untuk pelaku usaha daring itu tantangannya. Tantangannya itu seperti apa dan mungkin cara mengatasinya, solusinya seperti apa juga. Jadi yang pertama, kegiatan ini kan orientasinya merubah cara berpikir ya. Bukan sekedar perubahan perilaku, tapi mengubah mindset. Dan perubahan yang penting di dalam pemberdayaan itu bukan perubahan kecil. Perubahan kecil itu perubahan, misalkan sekarang saya kerja 1 jam, besok 2 jam, itu kecil perubahan. Tapi ini adalah perubahan cara berpikir, mindset. Sehingga tadi kami cerita itu sebenarnya bagaimana membangun mindset baru menjadi masyarakat digital. Dan kemudian nanti akan diikuti dengan teknisnya ya, bagaimana setelah kita terbuka, saya pengen, saya ingin, saya harus gitu ya. Kemudian dibimbing caranya bagaimana, caranya ini. Benefitnya apa? Benefitnya ini. Jadi itu berurutan. Kadang-kadang kan kita sering hanya perubahan fisiknya saja, tapi nggak ngerti, kosong gitu ya, kosong. Jadi di dalam pemberdayaan UMKM ini pendekatan di Komdigi yang saya ikuti. Jadi ubah dulu mindsetnya. Mindset itu penting. Dan dikasih apa? Iming-iming. Iming-iming itu apa? Iming-iming dengan Anda berubah, Anda akan mendapatkan benefit. Nah itu yang saya kira yang harus digalakkan oleh masyarakat. Dan ini yang untung siapa? Kan ada yang tanya, yang untung yang bersangkutan pertama. Yang kedua siapa? Masyarakat setempatnya, pemdanya, dan lain. Yang untung lebih luas bangsa kita. Makanya terakhir tadi saya tutup dengan Indonesia itu mau negara besar loh, mau negara yang punya pendapatan ekonomi yang tinggi. Dan rumusnya adalah bahwa digitalisasi itu berdampak ekonomi. Jadi digitalisasi itu tidak hanya implikasi sosial, tidak, tapi ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonominya bisa terdorong oleh karena adanya pendapatan yang bisa lebih banyak. Itu prinsipnya. Iya. Terus gini Dok, ini kan intinya coba menciptakan server digital ya. Betul. Nah artinya dari sini kan juga harus mempersiapkan juga konsumen digital untuk menarik mereka untuk menarik benefitnya. Gimana Dok untuk menarik konsumen digital sendiri? Prof. Prof atau Dok nih? Nanti aku makannya masuk kuping tak loh. Prof dulu ini. Ya, jadi sebetulnya sekali lagi ini adalah perubahan paradigma ya, paradigma berpikir masyarakat. Makanya kalau dalam digital itu ada beberapa fungsi yang ingin saya sampaikan, fungsi enabler, memberdayakan. Jadi dengan adanya digital itu ada fungsi kita itu menjadi empowering, dan itu yang kita sentuh, dan kemudian diikuti dengan kebijakan teknisnya. Memang ini membutuhkan tidak tiba-tiba, tidak sekali treatment ya. Ini membutuhkan proses yang beberapa kali, beberapa tahap. Tapi kalau ini sudah militan, wah ternyata menguntungkan.
ternyata pendapatan saya dibandingkan pendapatan PNS, pendapatan UMR lebih tinggi ini. Nah, jadi bukti akan menjadikan penguat, ya, menjadikan masyarakat jadi sadar dan melek digital. Jadi transformasi dari offline ke online itu akan membawa semangat baru, masyarakat tidak lagi terjebak pada pendekatan lama. Jadi era digital itu pendekatannya jadi baru, caranya baru. Dan itu akan menghasilkan lebih baik, lebih banyak. Jadi ini yang menjadi hal penting yang harus digerakkan oleh komunitas. Termasuk ini Bu Rita ini kan sebetulnya juga masyarakat kebanyakan, tetapi beliau ingin bermitra dengan masyarakatnya. Sehingga Pemda sangat menyambut baik. Karena kan sekarang ini kan pentahelik kan dia pendekatannya dalam memberdayakan masyarakat itu. Tidak hanya pemerintah saja nggak kuat, tidak hanya kampus saja nggak kuat, bisnis swasta juga iya, bahkan media juga iya. Ya, jadi ini yang saya kira strategi pentahelik untuk menguatkan struktur ekonomi masyarakat, mindset cara berpikir masyarakat ke arah negara yang lebih maju, masyarakat yang lebih struktur ekonominya menjadi kuat. Nah itu yang saya kira harus digalakkan kepada siapapun yang ingin berkontribusi terhadap pemberdayaan ini. Dan jangan terjebak pada birokratis ya.